Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini, kami akan melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 8 Februari 2024, diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, sukacita dalam suka dan duka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kehidupan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita kelak ke depan. Apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Dan semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Semuanya itu adalah atas sepengetahuan Tuhan. Kalaupun di dalam setiap kehidupan kita merasakan yang namanya sukacita atau duka cita, semuanya itu adalah sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi bagi kita, suka maupun duka, malang ataupun mujur, semuanya adalah hari-hari yang baik. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami untung atau rugi di dalam kehidupan kita, senantiasalah mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ketika datang badai menerpa kita atau pergumulan datang ke dalam kehidupan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Kita mengatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Jadi mari di dalam setiap kehidupan kita ini kita melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, baik suka maupun duka. Yang pastinya kita harus menerima yang baik dan yang pahit dari Tuhan. Jangan hanya yang mau yang enaknya saja, tetapi mari menerima yang baik dan yang pahit. Dan semuanya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Karena memang ketika datang kemujuran ataupun kemalangan, itu datang secara tiba-tiba dan pergi juga secara tiba-tiba. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan kita kelak ke depan. Oleh sebab itu, senantiasalah teguhkan hatimu hanya di dalam Tuhan. Inilah yang diperingatkan oleh nas renungan kita hari ini kepada kita, supaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, baik suka maupun duka. Kita harus menerimanya di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Memang
Kalau dikatakan pergumulan, sangat berat rasanya kita mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, iman kita kokoh di dalam Tuhan, yang pastinya kita akan mampu mengucapkannya. Karena kita sudah melihat kuasa Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya tertuju kepada penderitaan kita saja, tetapi mari melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena memang semuanya akan secara bergantian datang di dalam hidup kita. Kemujuran dan kemalangan, semuanya itu adalah rahasia Tuhan supaya manusia tidak tahu bagaimana masa depannya kelak. Karena memang tidak ada manusia yang dapat meramalkannya atau menerka-nerkanya. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, melalui nas renungan kita hari ini, mari setiap pergumulan yang kita lalui, yang kita jalani, hiduplah di dalam Tuhan. Hidup di dalam pengharapan yang setia di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu ketika kita mengalami penderitaan. Tapi mari di dalam setiap kehidupan kita senantiasalah cari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Carilah Tuhan, maka di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Jadi jangan pernah kehidupan kita ini menjadi jauh dari Tuhan ya. Tetapi senantiasalah dekatkan dirimu kepada Tuhan. Terimalah yang baik, terimalah suka duka yang dari Tuhan. Karena semuanya itu akan datang secara bergantian. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada yang namanya pergumulan. Tetapi mari menangkan itu di dalam iman yang kokoh kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jadi jangan hanya menuntut yang di dalam diri kita. Jangan hanya memaui yang baik-baik saja dari Tuhan ya, tetapi harus ada tantangannya. Kalau kita lihat lautan itu penuh dengan yang namanya ombak badai. Tetapi semuanya itu akan berlalu. Dan di dalam Tuhan juga semua indah pada waktunya. Tuhan akan tunjukkan yang baik kepada kita. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah itu terlebih dahulu. Jangan hanya tertuju kepada masalah kita saja. Tapi mari lihat kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan tadi di dalam nas renungan kita hari ini, sukacita dalam suka dan duka. Senantiasalah merenungkan perjalanan hidup kita. Bagaimana hidup kita di dalam Tuhan? Bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan? Dan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika datang badai menerpa kehidupan kita. Jadi mari melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya akan kita menangkan kalau kita di dalam Tuhan. Jadi yang terlebih dahulu, kokohkan imanmu hanya di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada jawaban. Di jalan Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak memberikan perhatiannya kepada kita. Mari di dalam setiap kehidupan kita ini, kita melihat betapa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Senantiasalah mengucap syukur kepada Tuhan.
Lalu dikatakan juga dalam 1 Tesalonik pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi harus mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Karena memang kalau kita hanya tertuju kepada penderitaan kita saja, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan yang sudah memberikan kebaikannya kepada kita. Jadi jangan pernah menutup mata iman kita kepada Tuhan. Tetapi mari buka lebar-lebar mata iman kita tertuju hanya kepada Tuhan. Maka semuanya itu beban berat yang memenuhi hidup kita akan senantiasa terasa ringan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menangkanlah itu di dalam Tuhan. Sudah banyak contoh tokoh Alkitab yang kita baca melalui kisah Ayub juga, melalui kisah Daud juga, dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Bagaimana mereka diperbudak, bagaimana mereka mengatasi masalahnya masing-masing di dalam kehidupannya. Tapi bagi setiap orang yang percaya, dia akan memberikan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, memenangkan segala perkara atau segala penderitaan yang dia alami kepada Tuhan. Karena dia senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menangkanlah itu. Karena memang hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, baik untung maupun rugi, semuanya adalah hari-hari yang baik. Hanya bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mendalaminya di dalam Tuhan. Patutlah kita melihat semuanya itu dari sisi kebaikan Tuhan. Karena memang semuanya itu akan berlalu di dalam Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Untuk itu, senantiasalah mendekatkan dirimu hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana suka dan duka, dan juga kemalangan dan kemujuran yang kami lalui di dalam setiap kehidupan kami, dapat kami menangkan di dalam Tuhan. Biarlah iman kami kokoh di dalam Tuhan, dan biarlah bibir kami mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya kami senantiasa mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Karena di dalam hidup kami semuanya Tuhan sudah merancang kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu tangan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Untuk itu Tuhan, berikan kesehatan panjang umur kepada kami setiap ciptaan Tuhan, supaya kami senantiasa mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa kokoh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan yang terbaik, dan kami akan melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Biarlah aktivitas kami berkenan di dalam Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.